Sebelum kita mulai di unit ini sesuai dengan sholat sederhana, kita laksanakan 2 rakaat. Setiap rakaat terdiri dari 2 rukuk. Ya, setelah i'tidal yang pertama dilanjut dengan al-fatihah. Itu sama dengan sholat yang kedua. Sholat jalannya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤدب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan
apa yang difardukan Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dihiasi dengan sholat sunnah, ba'diyah, rawatib, muakkad, dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang dituntunkan oleh sunnah, yaitu sholat khusuf pada malam hari ini adalah sholat gerhana bulan atau yang kita kenal dengan super blood moon. Pada malam hari ini adalah malam yang istimewa menurut para ahli, bahwa tahun ini atau hari ini adalah super blood moon yang unik karena terjadi hanya 19 tahun sekali. Artinya 19 tahun lagi baru akan kita lihat kejadian yang serupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara," sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, adalah dua tanda dari ayat-ayat Allah, bukti kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, tidak berkaitan dengan matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuha, dan jika kalian melihat gerhana itu, fafja'u lis-shalah, maka segeralah salat. Itu hadis yang pertama riwayat Bukhari Muslim. Sementara di hadis yang lain disebutkan, idza ra'aitum dzalika, jika kalian melihat gerhana itu, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Fakabbiru, dan bertakbirlah. Fatasaddaqu, dan bersedekahlah. Itu riwayat yang kedua. Sama masih Bukhari Muslim. Dan riwayat yang ketiga adalah idza ra'aitum dzalika, jika kalian melihat gerhana itu, fafja'u ila dzikrillah, maka bersegeralah berzikir kepada Allah, wa du'aihi, dan berdoa kepadanya, wastighfarihi, dan beristighfar kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah gerhana pada malam hari ini, khatib akan menyampaikan beberapa bagian penting pemahaman kita terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi. Yang pertama, penegasan agama tentang cara hidup yang mistik, cara hidup yang mengandalkan takhayul dan khurafat. Maka kemudian agama mengganti pemahaman masyarakat saat itu ketika mereka melihat fenomena alam kemudian berkaitan dengan mati maupun hidupnya seseorang. Pun sama mungkin di masyarakat berikutnya sampai hari ini, kemudian masih ada saja manusia yang menganggap kejadian alam itu berkaitan dengan sesuatu yang mereka anggap mistik. Maka kemudian agama menegaskan hal itu dengan memerintahkan beribadah kepada Allah di saat terjadi gerhana. Hadirin rahimakumullah, bangsa yang hidup dengan cara mistik atau penuh dengan mitos, takhayul dan khurafat tentu tidak bisa maju. Kita lihat dalam kehidupan manusia sejarah-sejarah yang lampau, Yunani saja yang notabene bukan bangsa yang muslim, mereka ketika masuk dalam era ilmu, era filsafat, maka kemudian mereka melakukan yang namanya demitologisasi, yaitu mereka menghapuskan dan menghilangkan mitos, karena mitos itu membelenggu pikiran cerdas manusia, membelenggu pikiran sehat manusia, sehingga kemudian mereka tidak bisa maju. Kita lihat siapapun, baik individu, masyarakat, suatu bangsa yang hidup dengan mitos, hidup penuh dengan takhayul dan khurafat, maka mereka akan tertinggal, mereka tidak bisa maju. Hadirin rahimakumullah, maka Islam mengenalkan rasionalitas di dalam kehidupan ini termasuk beragama. Bahkan khurafat pun kadang masuk di dalam tafsir-tafsir keagamaan kita, sehingga kemudian kita lebih
habis energinya untuk membahas hal-hal yang sifatnya khurafat di dalam tafsir-tafsir Al-Quran, tidak bisa mengambil inspirasi kemajuan yang diajarkan oleh Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, maka agama ini sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan itu adalah salah satu indikator Allah memberikan kedudukan yang tinggi, kemuliaan kepada manusia, yaitu dengan memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat manusia-manusia suatu bangsa yang mereka di dalamnya diisi oleh orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, maka perlu kita tumbuhkan kembali gairah cinta kepada ilmu pengetahuan, baik bagi kita maupun generasi-generasi berikutnya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah spirit tentang sosial. Di situ ada perintah sedekah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita renung-renungkan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini itu sesungguhnya menunjukkan bahwa semangat sosial kita itu masih sangat besar sekali. Ruh persaudaraan kita itu masih sangat kuat sekali, yang itu melintasi batas. Kita lihat hari-hari ini, kemudian ketika terjadi peristiwa di negeri Palestina ataupun di bangsa-bangsa yang lain, yang itu kemudian menggugah ruh persaudaraan kaum muslimin dimanapun berada. Mereka kemudian tergerak secara spontanitas, ruh iman yang menggerakkan, kemudian semuanya memberikan dukungan yang luar biasa, baik moral maupun material. Hadirin rahimakumullah, kalau kita hitung sesungguhnya potensi umat kita sangat besar sekali. Bukan hanya ketika terjadi gempa, musibah dan yang lain-lain termasuk bencana kemanusiaan, tetapi kita juga harus memproyeksi sesungguhnya umat ini kalau kemudian dimanajemeni dengan baik, digerakkan, dimobilisasi untuk kebaikan, sesungguhnya masih sangat berpotensi. Apapun bisa dilakukan oleh umat ini kalau kemudian bergerak bersama. Hadirin rahimakumullah, data yang kami lihat misalnya beberapa hari terakhir, bahkan hari ini, itu misalnya yang digerakkan oleh Muhammadiyah, dana yang dihimpun dari masyarakat melalui Lajismu itu sudah mendekati angka 15 miliar per hari ini, dan terus bergerak sampai nanti akhir Mei. Bayangkan itu. Belum lagi yang digerakkan oleh kelompok-kelompok Islam yang lain, baik itu ormas maupun instansi-instansi, lembaga-lembaga yang notabene juga memiliki pedulian kepada persoalan-persoalan keumatan. Hadirin rahimakumullah, Islam luar biasa. Kadang kita merinding kalau melihat kemudian umat ini disatukan dengan suatu keadaan yang kadang tidak mengenakkan, tetapi di situ ada hikmah yang luar biasa. Ruh persaudaraan tumbuh kuat, bukan hanya narasi di atas mimbar. Innamal mu'minuna ikhwah, itu ayat Al-Quran, tetapi realitasnya tentu tidak semudah itu. Tetapi pada satu kondisi tertentu, kemudian ruh persaudaraan kita yang dilegitimasi dinas oleh Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah persaudaraan. Hadirin rahimakumullah, maka seyogyanya kemudian kita pikirkan di masa mendatang, bagaimana kemudian potensi umat ini bisa kita jadikan sebagai senjata kekuatan untuk membangkitkan kembali agar proyek-proyek keumatan kita ini segera tuntas. Baik itu proyek keumatan berkaitan dengan tempat ibadah misalnya. Bayangkan dalam beberapa hari saja itu bermiliar-miliar yang bisa dikumpulkan oleh umat ini. Hadirin rahimakumullah, kalau itu kemudian bisa diteruskan di masa-masa mendatang di banyak bentuk kegiatan, bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi proyek-proyek keumatan seperti masjid misalnya, pesantren, lembaga pendidikan, sekolah, madrasah dan sebagainya, agar kita ini memiliki pendidikan yang berkualitas, agar kita memiliki tempat ibadah yang
bisa dibanggakan, maka itu bisa dimungkinkan kalau kemudian mobilisasi atau kemudian menggerakkan potensi umat ini melalui sedekah. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah ruhul jihad. Luar biasa, kita masih yakin bahwa jihad tidak pernah padam dari hati kaum beriman. Hadirin rahimakumullah, ruhul jihad inilah yang kemudian menggerakkan kita, termasuk kemudian rela mengeluarkan sedikit harta yang kita miliki, karena memang salah satu bentuk jihad adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, yaitu berjihad di jalan Allah dengan hartamu, wa anfusikum, dan yang punya kesempatan untuk turun jihad dengan jiwanya tentu saja mereka rela berkorban, karena ketika mereka wafat di medan jihad pun mereka yakin ajrun azim, pahala yang besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau ketiga hal ini kita gairahkan kembali, kita tingkatkan kembali, kita tumbuhkan kembali. Yang pertama, ruh cinta pada ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah ruh persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah, dan ruhul jihad. Insya Allah ini akan menggetarkan siapapun yang melihat umat ini, terutama mereka yang memusuhi agama Allah. Hadirin rahimakumullah, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Siapapun yang berusaha memadamkan Allah, memadamkan agama Allah, mulai zaman Nabi yang awal sampai Nabi yang akhir, yakinlah bahwa Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan semakin menyempurnakan cahaya agamanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Bahkan kita lihat hari ini perkembangan populasi muslim luar biasa. Menurut statistik, angka populasi muslim sudah mendekati angka 22%. Artinya sudah mendekati apa yang diprediksikan oleh para ahli, nanti akan sampai pada 30%. Hari ini yang paling besar adalah Kristen, itu sekitar 33%, dan nanti beberapa tahun ke depan sampai nanti tahun 2030 sampai 2050 itu akan mendekati angka 30%. Dan kita lihat hari ini pertumbuhan kaum muslimin itu bukan berasal dari negeri-negeri yang notabene negeri muslim. Kita lihat hari ini di negeri seberang sana pertumbuhan kaum muslimin begitu pesat populasinya. Di benua Amerika begitu cepat perkembangan kaum muslimin. Menurut laporan Imam Samsi Ali, salah satu imam besar di Masjid New York, itu bahwa setiap tahunnya itu ratusan orang yang kemudian bersyahadat. Di benua Eropa juga begitu. Kita lihat perkembangan masjid begitu pesat sekali. Artinya bahkan sudah banyak anggota-anggota parlemen di negeri-negeri Eropa itu yang kemudian memiliki identitas sebagai seorang muslim, bahkan diantaranya adalah perempuan muslimah. Hadirin rahimakumullah, di benua Australia juga begitu, banyak sekali pertumbuhan masjid yang begitu luar biasa. Artinya bahwa kulil haqqu mir rabbikum, apa yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran akan menjadi kenyataan, sehingga Islam itu akan tumbuh di negeri-negeri yang notabene adalah negeri yang mayoritas belum beriman. Meskipun mereka tidak suka, Allah akan sempurnakan cahaya agamanya itu. Hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan di Asia. Kita lihat hari ini banyak orang yang sudah menyembah Allah. Di Jepang, di Korea, di Cina dan sebagainya, begitu pesat sekali perkembangan orang-orang muslim di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang khotib sampaikan tadi, 3 hal harus kita gairahkan kembali. Yang pertama adalah ruh ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita kemudian tertinggal, dan hari ini memang kita masih menjadi pengguna, user, konsumen. Kita belum bisa mengimbangi atau
bahkan menjadi produsen ilmu pengetahuan, tapi kita bisa menggunakan teknologi itu untuk perkembangan dakwah Islam misalnya. Hadirin rahimakumullah, satu hal yang berkaitan dengan bulan ini, sampai hari ini kita masih belum punya kalender hijriah yang utuh. Masa kita kalah sama suku Maya? Suku Maya itu punya kalender. Masa kita kalah sama Yunani punya kalender? Masa kita kalah sama Jawa punya kalender Jawa? Islam sampai hari ini belum memiliki kalender hijriah yang utuh dan unifikatif global. Kita belum punya, terutama untuk kasus Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Itu puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Padahal banyak isyarat Al-Quran yang itu menginspirasi manusia agar mengembangkan itu. Huwaladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Jadi Allah menjadikan bulan, matahari bercahaya, bulan bersinar, kemudian menetapkan manjila atau garis orbitnya, lita'lamu adada sinina wal hisab. Memang kita lihat hari ini kecenderungan masyarakat lebih suka pada metode ini karena memberikan kepastian, tetapi belum disepakati. Bahkan di Turki beberapa tahun terakhir sudah dilakukan pertemuan para astronom muslim, para ilmuwan muslim, para ahli falak untuk merumuskan kalender global. Bahkan saya dengan HP yang sederhana saja itu sudah bisa mengetahui kapan puasa tahun 2045. Hanya dengan modal HP namanya Hilal Kalkulator. Itu sudah isinya dari Turki, Malaysia, dan mana begitu. Begitu canggihnya, jangan sampai kemudian kita ketinggalan. Tapi tidak mudah merubah mindset masyarakat muslim secara global, karena masih ada dua kecenderungan metode yang sangat dipegang kuat, baik ru'yah maupun hisab. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah ruh persaudaraan. Terus kita galakkan, terus kita tumbuhkan agar proyek-proyek keumatan segera tuntas, dan kemudian faidah faruta fansop, membuat karya-karya baru untuk masalah keumatan ini. Dan yang ketiga adalah ruhul jihad. Terus jangan sampai kita hilangkan dari hati kita yang paling dalam. Saya kira jargon iskariman mutsyahidan itu tetap relevan sampai hari ini. Bahkan saya pernah suatu ketika bersilaturahim kepada guru saya di Surabaya. Saya pamit, Ustadz, adakan nasihat buat kami. Jawabnya cuma singkat, iskariman mutsyahidan. Itu jawaban Ustadz saya, Allahu yarham. Baru saja beliau wafat beberapa bulan yang lalu di Surabaya. Hadirin rahimakumullah, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, memudahkan segala urusan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari wabah yang buruk, wajadil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bala yang buruk. Ya Allah, wasayyi'il wasu'il qadha. Ya Allah, lindungilah kami dari qadha yang jelek. Ya Allah, wasamatatil a'da. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, lindungilah kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna min ibadikas sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.